Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, ini ada sebuah video yang beredar di mana isinya itu ingin merobohkan pemerintahan. Berarti ingin merobohkan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Isinya pun dinilai provokasi. Makanya ini mendapatkan banyak respon sekali ya dari netizen, apalagi dari komentar-komentar. Kemudian ada Bung Sylvester juga merespon tentang hal ini. Kita lihat di sini videonya seperti apa. Menyelamatkan bangsa dan negara. Jadi semuanya harus sepakat bahwa langkah kita adalah menyelamatkan bangsa dan negara. Titik. Nah, oleh karena itu, masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Tidak bisa kita harapkan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Nah, kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju gitu ya. Nah, baru kita tata. Berkali-kali kita membuat suatu deklarasi, diabaikan, dianggap angin lalu. Tapi kalau kita bisa menggalang kekuatan, kita duduk MPR, baru bergetar mereka semuanya. Sekelompok para mantan dengan FPI dan HTI sekarang mereka terang-terangan membicarakan bagaimana caranya untuk mengkudeta pemerintahan yang sah. Mereka memberi judul, ya kan, Persatuan dan Kesatuan. Dibilang Bapak satu ini, kita tidak akan bisa melakukan ini judul apabila kita tidak bisa bersatu. Nah, untuk itu kita harus menetapkan satu tujuan yang harus kita sepakati bersama, yaitu menyelamatkan bangsa dan negara. Pak, bangsa dan negara Republik Indonesia ini baik-baik saja. Cuman kalian aja yang punya gangguan jiwa, yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dibilang Bapak ini ya, jadi semuanya harus sepakat bahwa langkah kita adalah menyelamatkan bangsa dan negara. Titik. Ini sebenarnya ya, pemerintah harus menindak tegas para pengkhianat bangsa yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Orang seperti ini seharusnya tidak bisa dibiarkan lagi. Ya, mereka setiap hari berkumpul menyusun strategi bagaimana caranya untuk menjatuhkan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Dibilang Bapak ini, oleh karena itu ya, masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan. Mereka menyusun kekuatan ya, masing-masing harus menyusun kekuatan untuk, ya kan, mengkudeta pemerintahan yang sah. Dibilangnya kan, mereka harus menyusun kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Sudah jelas makar. Kemana ya pihak kepolisian, TNI kita kemana? Mereka sudah jelas-jelas mau makar, mau mengkudeta pemerintahan yang sah. Kenapa tidak ada tindak lanjut? Dibilang Bapak ini ya kan, itu yang harus kita lakukan, karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Maksudnya kan mereka kan mengajukan ya pernyataan untuk memakzulkan Gibran. Ternyata nggak digubris sama Bapak Prabowo Subianto. Jadi mereka bilang ya mereka harus melakukan tindakan seperti 98, melengsarkan pemerintahan yang sah, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dibilangnya jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Jelas ya, apa yang dia bilang, merobohkan pemerintahan ini. Buat Bapak Prabowo Subianto ya, ini jangan dianggap main-main. Awalnya mereka mungkin perasaan kita kecil, tapi lama-lama mereka bisa jadi besar. Ya, pihak kepolisian sudah bisa mengambil tindakan. Ini semuanya ya kan hanya sampah masyarakat yang gila kekuasaan, sehingga ya merendahkan diri bergabung dengan FPI dan HTI. Setuju kata Bapak ini.
ya, si bengak-bengak itu ya kan, terutama mak-mak tukang demo itu, ya, kelompok FPI HTI setuju katanya. Terus dibilang bapak ini baru kita tata, berkali-kali kita membuat suatu deklarasi tapi diabaikan. Itu tadi maksudnya berkali-kali dia ya kan menyampaikan kemauannya kepada Bapak Prabowo tapi diabaikan. Jadi tidak ada cara lain kecuali mengkudeta Bapak Prabowo Subianto. Dibilang dia dianggap angin lalu. Katanya kan, ya deklarasi mereka ini dianggap angin lalu sama yang pasti sama Pak Prabowo. Tapi kalau kita bisa menggalang kekuatan, kita duduki MPR. Wah, mau menduduki MPR, seberapa kuat sih kalian Pak? Ya kalian ini nggak sadar diri ya, gaji masih ditanggung, ya dikasih sama pemerintah, tapi mau mengkudeta pemerintahan yang sah. Ini mudah-mudahan kalian semua ini akan dicatat siapa-siapa aja ya, purnawirawan yang masih menerima gaji dari pemerintah, di stop lah gajinya. Mau ngapain juga digaji? Kalau seandainya mau bikin keributan, mau mengkudeta pemerintahan yang sah. Nah, jadi kita harus mengingatkan kembali, jangan sampai juga kita terpengaruh, contohnya dengan masalah ijazah palsu. Yang mana di situ logika berpikir kita bahwa UGM sendiri sebagai pihak yang menerbitkan ijazah ini sudah mengatakan itu asli. Terus kemudian sudah ada instansi resmi, ya kan, pemerintah dalam hari ini laboratorium forensik dan juga penyelidikan di Mabes Polri yang mengatakan bahwa ijazah ini juga asli. Apakah kita harus percaya dengan pion-pion, ya kan, atau oknum-oknum ini, ya Bang ya, yang kroco-kroco ini seperti siapa namanya, Roy Suryo, Tifa, Rismon, yang bukan siapa-siapa ini, ya kan, bukan pihak resmi dan tidak memiliki bukti, ya kan, ijazah ini, mereka tidak memegang ijazah ini palsu atau ini ijazah asli. Ya kan, tahun berapa dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagaimana cara memalsukannya, dan yang diteliti ini ijazahnya siapa. Ya. Hanya diambil dari sosial media digital itu kan, gitu loh. Masa kita sebagai bangsa yang waras ini harus percaya orang-orang ini, yang mana orang-orang ini notabene adalah bersama para purnawirawan jenderal yang 300 orang itu yang kemarin kalah di Pilpres. Yang kemarin tanggal 19 Maret 2024 itu menggeruduk KPU bersama Fritz Alorboy itu. Kemarin ada podcast saya, adik-adik kita dari NTT itu menggeruduk KPU untuk meminta agar KPU membatalkan kemenangan Prabowo Gibran 02. Jenderal yang ingin memakzulkan ini? Iya. Wow. Sunarko dan Soeharto dan yang lain-lainnya itu. Ya kan? Mereka mengatakan ada kecurangan. Ya kan? Terus, oke lah, kalau memang ada kecurangan, ya kan? Harusnya ada pembuktian. Mana bukti kalian? Tidak ada. Sampai akhirnya mereka menggugat di MK. Ya. Baik 01, 03. Di situ ada pakar-pakar yang hebat, termasuk Refli Harun. Ada todung segala macam. Todung, ya pokoknya yang katanya pintar, hebat. Ya menurut saya sok pintar. Ternyata mereka tidak bisa membuktikan. Nah, itu ada poinnya. kecurangan itu. Gitu loh Bang. Dan akhirnya ditolak oleh MK gugatan mereka. Dan akhirnya Mas Gibran dan Pak Prabowo oleh KPU ya kan terus ditetapkan sebagai presiden dan wapres terpilih. Bahkan sudah diambil sumpah oleh MPR. Dan sekarang kita lihat tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan. Makanya apanya yang mau dimaksudkan? Makanya ini kan menurut saya sih sesuatu kekonyolan ya. Ya bolehlah mereka itu mantan purnawirawan itu menulis surat. Tapi kan mereka ini institusi yang mana gitu loh, rakyat yang mana? Ya kan hanya 300 orang yang hanya satu RT melawan 96 juta pemilih Prabowo Gibran kan. Jadi kalau saya hitung Bang hanya 0,0000 sampai 6 kali. Ini Mas Gibran udah terpilih secara sah, dipilih oleh rakyat,
yang persenannya gede banget teman-teman. Dan kemudian Mas Gibran dipilih langsung oleh Pak Prabowo. Mau ngapain lagi gitu kan? Kok mau memakzulkan Mas Gibran? Apalagi presiden, wakil presiden itu satu paket.